Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah TV dimanapun Anda berada, selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat-sehat ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Zara, kamu coba perhatikan deh wajah dari teman-teman Nabawi. Coba kalau lihat. Aku perhatikan satu persatu. Ya. Ada apa dengan wajah mereka? Coba lihat wajahnya satu-satu. Liatin. Yang kira-kira muka buronan yang mana? Nih. Kok gitu? Lihat wajahnya, cerah-cerah nggak? Wow, Masya Allah. Nah, cerah nggak? Iya ya. Nah, coba kita pindah beralih ke wajah Gamal Studio, teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Coba lihat wajahnya. Masya Allah. Gimana menurut kamu? Cerah-cerah nggak? Cerah ya, Masya Allah. Nabawi, para penghafal Quran, cerah-cerah kan? Ini juga teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran juga cerah-cerah kan? Iya. Jadi ini maksudnya Mas Bedu gimana sih Mas Bedu? Mas Bedu yakin tuh, kenapa wajah mereka tuh cerah-cerah? Karena mereka tuh rajin menjaga wudhu. Masya Allah. Iya sih, Zara pernah dengar ya Mas Bedu, memang katanya kalau kita menjaga wudhu itu otomatis wajah kita menjadi cerah gitu auranya ya Mas Bedu. Betul, gak ada produk skincare yang paling bagus selain wudhu. Masya Allah. Tuh, ya kan? Tapi nggak hanya untuk mencerahkan wajah aja kan, menjaga wudhu itu kan Mas Bedu? Kenapa? Gak hanya untuk membuat wajah kita jadi cerah aja kalau kita menjaga wudhu. Oh iya dong, pastinya. Pasti ada banyak nih. Pasti ada banyak manfaat dari kita menjaga wudhu. Halal, keutamaan kita menjaga wudhu pasti masih banyak. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mang Agus dan kawan-kawan. Mah. Punten. Alhamdulillah. Masya Allah. Anak ya Allah, coklat seragam sama bedu. Kayak baju pramuka. Kayak baju sekolah hari Sabtu ya, Mak? Sekolah hari Sabtu. Pramuka, Sabtu pramuka. Iya. Iya. Mas Bedu, tadi kan Mas Bedu bilang wajah-wajah para penghafal Quran ini jadi cerah gitu, Mah. Ya. Karena menjaga wudhu. Nah, keutamaan menjaga wudhu itu selain wajah menjadi cerah, apakah ada lagi gitu, Mah? Masih banyak yang lain dong, Zahra. Iya, Mah. Masih banyak, Zara. Masih banyak ya, Mah. Masya Mereka Allah. lebih tahu daripada Zahra kayaknya. Iya, makanya ini Zara nanya Mama nih, bagaimana, Oke. Mah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Keutamaan menjaga wudhu. Keutamaan Jaga wudhu. Kita semua sebagai umat Islam tahu dan sangat tahu. Syarat sah solat diantaranya punya wudhu. Kalau orang nggak punya wudhu, solatnya tidak sah. Namun ternyata apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, semua pasti mengandung hikmah dan keberkahan buat kita. Yang namanya perintah wudhu bukan hanya syarat daripada sah tidaknya solat kita, tapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan ketika orang tadi sedang berwudhu, rontoklah semua dosa-dosa yang dikerjakan oleh anggota wudhu kita. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang membasuh tangannya, maka dosa yang dikerjakan tangan ini rontok sesuai dengan ngalirnya air. Makanya yang benar tuh. Kemudian terus orang tadi, ini kita bicara tentang wudhu yang sunat. Iya, Mah. Nah, habis tangan, terus kumur-kumur. Kumur-kumur buang. Dosa dari mulut, mungkin ngerumpi, ngomongin orang, mencibir orang. Insya Allah keluar dengan kumur-kumur, air dibuang. Keluar. Ngambil air dihirup dengan hidungnya, dikeluarkan. Dosa dari penciuman tadi dibuang, terbawa dengan air yang mengalir dari hidung orang tadi. Langsung orang tadi membasuh wajahnya. Dari ujung rambut sampai ujung dagu, sampai ujung adanya telinga. Maka dosa yang dikerjakan oleh wajah itu terhapus. Kan di wajah ini ada mata. Ada hidung, ada mulut. Boleh jadi kita mata jelalatan dan seterusnya. Insya Allah
dengan wudhu yang benar kita membasuhnya, dosa dari wajah kita akan hilang terbawa air yang ngalir dari wajah kita. Amin. Kemudian kita membasuh tangan kita sampai ke sikut. Ya Allah, apalagi dilebihkan. Iya. Dosa yang dikerjakan tangan ini insya Allah rontok terbawa ngalirnya air yang ngalir dari anggota wudhu kita sampai ke sikut ini. Kemudian kita mengusap kepala kita. Boleh jadi punya pikiran ngeras, punya otak yang nggak bener, mikirin yang macam-macam. Dengan kita apa? Dengan kita membasuh kepala kita ini dibasuh sampai ke belakang. Insya Allah dosa dari pemikiran-pemikiran yang dilakukan kepala kita ini insya Allah akan rontok bersama air yang mengalir. Amin. Kemudian, nih ini yang sunat, telinga. Ini kan tidak wajib. Telinga ini dibasuh sunat. Kenapa? Siapa tahu ngedenger yang nggak boleh kita dengar. Mendengarkan sesuatu yang sebetulnya tidak layak kita mendengarkan. Mendengarkan maksiat yang harusnya kita tidak mendengar, tapi tanpa sengaja ada orang ngomong depan kita, kan mau nggak mau kedengaran oleh kita. Dengan kita berwudu membasuh telinga dengan benar, air yang mengalir dari telinga kita ketika berwudu akan menghanyutkan dosa-dosa telinga kita. Kemudian membasuh kaki kita sampai mata kaki. Insya Allah dosa yang kaki lakukan, boleh jadi jalan pergi kemana, itu pun akan rontok. Gara-gara dibawa oleh air yang membasuh kaki-kaki tidak. Itulah hikmah daripada kita berwudu. Rasulullah SAW pun bersabda, Allahumma sholli. sesungguhnya ketika seseorang tertidur dipasangkan belenggu-belenggu yang banyak. Maka kalau dia terbangun langsung dia berwudu, belenggu-belenggu yang melekat dalam tubuhnya dibuka dengan air wudu. Ketika ada orang tertidur kemudian dia bangun, maka belenggu yang ada di tangannya akan rontok gara-gara berwudu. Asal syaratnya wudunya sempurna. Sesuai dengan aturan agama kita. Makanya jangan dianggap gampang, alah wudu doang. Masa nggak bisa? Yang namanya wudu tuh ada ilmunya. Mana yang dibasuh, dari mana anggota yang wudu itu dibasuh, dari ujung mana sampai ujung mana, itu kan ada aturannya. Ada. Semua diatur oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kalau kamu akan sholat, basuh wajahmu, tanganmu sampai ke sikut, ilal marofik, kemudian basuh kepalamu. Tuh, itu perintah Allah dalam Al-Quran. Makanya kita ini harus mengikuti ajaran Allah dalam Al-Quran, ajaran Rasul dalam hadisnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati pagsilu wujuhakum wa idakum ilal marofik wamsahu biruusikum warjulakum ilal ka'bain. Itu perintah Allah. Wudu tuh ada aturannya. Kita kaji dalam Al-Quran, dalam ilmu fikih yang Rasul ajarkan kepada kita, yang para ulama sampaikan. Insya Allah semua wudu yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa kita dengan mengalirnya air dari anggota tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Mudah-mudahan aja selama ini wudu kita itu memang benar-benar merontokkan dosa-dosa kita ya Maya. Kalau wudunya benar. Wudunya dilakukan dengan sempurna. Mudah-mudahan saja ya Mah. Karena masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya dalam kita menjaga wudu. Setelah ini akan dibahas lagi oleh Mama Dede ya Mah. Baik jamaah, jangan kemana-mana dulu karena saat lagi kita akan kembali. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Keutamaan menjaga wudu mah. Bahkan Bedu, Zahra, ya mah. Rasul pun memerintahkan kepada kita kalau mau tidur itu harus punya wudu. Punya wudu. Jadi sebelum kita tidur kita ambil wudu dulu baru tertidur. Ya. Rasulullah SAW mengatakan kalau ada orang tidur dalam kondisi berwudu, maka seorang malaikat bermalam bersamanya, bukan ikut tidur, bermalam bersamanya. Malaikat telah gitu, tidur, jagain. Kemudian malaikat berdoa, ya Allah, ampuni dosa orang ini karena tidurnya dalam keadaan berwudu. Masya Allah. Makanya kita selalu biasakan mau tidur wudu dulu.
Gitu. Kita mah punten, maaf dalam tanda kutip. Mau sembahyang lohor, wudu. Habis sembahyang lohor, batal wudu kita. Mungkin ada udara yang keluar, mungkin ada sedikit pipis yang keluar dan seterusnya, itu kan batal wudu kita. Iya. Mama tanya sama Jahra, sama Bedu, sama kalian berempat nih. Kalau kalian habis sholat, kemudian wudu kalian batal, langsung wudu lagi apa cuek? Nunggu azan lagi mah baru Yang wudu. ngerti agama. Bagaimana orang yang tidak ngerti agama saking kuatnya godaan setan. Masya Allah. Padahal maaf dalam tanda kutip, di negara kita apa yang air kurang? Di mana-mana air banyak. Air sudah kan? Masya Allah, di dalam rumah semua ada ledeng, ada air, ya kan? Ada di Iya, botol airnya juga. Masya Allah, semuanya gampang. Cuman godaan setan kuat banget. Ini yang salahnya kita. Iya. Yang ngerti aja susah, apalagi yang tidak mengerti. Padahal orang yang mendawamkan wudu itu yang terbaik, diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dikatakan bahwa kalau ada orang berwudu sebelum batal wudu yang pertama, maka 10 kebaikan akan menanti orang tersebut. Masya Allah. Apa maksudnya? Nih, masih punya wudu, belum batal wudu kita. Masuk wudu lagi. Masya Allah, kemudian dia berwudu lagi. Ya. Nyambung wudu lang tadi. Rasul menjanjikan 10 kebaikan menanti mereka dari Allah. Masya Allah. Luar biasa. Padahal berapa susahnya wudu. Iya. Air banyak. Bahkan maaf dalam tanda kutip, kita pipis. Pipis itu di kamar mandi nggak? Kamar mandi mah? Ada air nggak? Ada. Sebetulnya habis istinja gampang banget buat wudu. Apalagi nih mereka penghafal Al-Quran. Masya Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Artinya orang yang punya wudu. Wudu. Orang yang tidak punya hadas kecil. Karena wudu menghapuskan hadas kecil. Ya. Makanya kalau mau memegang Quran harus punya wudu. Ya. Itulah kenapa orang-orang kita dulu kalau mau ngaji, nih Mama di Ciamis di kampung. Iya mah. Itu yang namanya Quran dibuntal pakai taplak meja. Biar nggak kesentuh. Beneran kalau dulu mah. Iya, Mas. Masukin tas. Maksudnya apa? Khawatir nggak punya wudu. Oh iya. Itu. Makanya Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang punya wudu. Makanya biasakan mendawamkan wudu. Luar biasa pahala yang Allah berikan. 10 kebaikan menanti kalian. Bagi orang yang wudunya belum batal, langsung disambung lagi dengan wudu. Yaumil akhir nanti ada orang yang wajahnya bersinar karena sinar wudu. Itu tanda umat Muhammad. Surat Al-Fat 29. Masya Baik, Allah. Mah, berwudu itu kan mensucikan dari hadas kecil ya, Mah. Ya. Kemudian ada yang namanya juga kita ritual atau proses mandi junub, mandi besar untuk mensucikan hadas besar ya, Mah ya. Betul. Nah, setelah mandi wajib tadi, Mah, mensucikan hadas besar, kemudian kita mau sholat, perlukah kita wudu lagi, Mah? Maaf. Yang namanya niat kita menghilangkan hadas besar, seluruh tubuh tidak boleh ada yang terlewat walaupun rambut hanya selembar. Iya, Mah. Itu menghapuskan dosa besar. Iya. Bedu nanya, harus wudu lagi kah kita? Betul. Karena kalau mandi mah guyur. Sementara rukun wudu niat. Memasuh wajah. Membasuh tangan sampai ke sikut. Menyapu kepala, kaki sampai mata kaki, tertib ada 6. Sementara wudu tuh ada tertib rukun yang ke-6. Sementara mandi mah gujebur. Nyusun nggak yang dibasuhnya? Enggak. Nyusun nggak yang dibasuhnya? Jawab. Jangan ngomong begitu. Nggak tertata, Bang. Betul. Tersusun nggak yang dibasuhnya? Nggak. Gejebur doang. Iya. Makanya Biar pertanyaan Pak. Bedu jawabannya adalah walaupun Anda habis mandi keramas, mandi junub hadas besar, tetap wajib wudu. Karena kalau mandi hadas besar yang diguyur brek sekaligus, sementara wudu dikatakan oleh Allah tadi dalam Al-Maidah ayat 6 yang Mama bacakan tadi. Harus ada susunannya gitu. Jadi tetap harus wudu. Mah, kalau seandainya begini mah, kan misalnya kita mandi saat kita hari-hari nih mah kayak biasa kan biasanya anak kecil atau dari kita zaman sekolah dulu sampai sekarang kalau mau sholat asar tuh biasanya mandi sore tuh mah.
Nah, untuk sekalian wudhunya, apakah harus berpakaian dulu baru wudhu, atau boleh masih dalam keadaan setelah mandi langsung wudhu tuh mah? Sebetulnya dalam ilmu fikih tidak ada syarat. Kalau kita berwudu harus tutup aurat, nggak ada. Walaupun berwudu dalam kondisi telanjang, itu wudunya sah. Cuman punten Zahra, lu kalau ngadap lurah telanjang pantas nggak? Ya enggak lah mah. Apalagi beribadah kepada Allah. Astagfirullah. Walaupun sah. Karena dalam Islam ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan. Ihsan ini. Oh iya. Ya. Wah berarti Rukun ihsan ini sopan nggak? Ngadap lurah aja memang pakai baju. Masa ibadah kepada Allah minimal pakai anduk. Oh minimal di Tuh coba lu kalau telanjang kata malaikat, ih si Zahra gitu. Astagfirullahaladzim mama. Kan yang nanya lu. Iya mama. Siapa lagi coba? Iya mama benar-benar. Karena Jadi punten, walaupun tidak ada syarat, yang namanya wudu habis nutup aurat, cuman secara rukun ihsan sepantasnya minimal, walaupun nggak pakai baju gitu, pakai anduk minimal. Oh iya mah, masya Allah. Ini soalnya banyak juga kan, ada yang sekaligus mau sholat tahajud mandi dulu. Nah mandi sekalian langsung wudhu. Ada yang mau sholat subuh bangun, wah mandi langsung wudhu. Silahkan. Saya tidak melarang Anda mandi langsung wudhu. Emang begitu kita rata-rata. Iya, Mama, hampir semuanya kita termasuk Mama. Cuman kalau kita mau wudhu, yuk minimal andukan dulu. Biar aurat kita nggak nampak oleh malaikat. Walaupun di kamar mandi sendirian, kita kan ada 2 malaikat. Oke? Oh iya ya, dilihat catat. Ya, direkam tuh. Masya Allah. Orang-orang, si Luki itu pada ngerekam kita. Ya Rokib sama Atid. Iya mah. Malu nggak lo? Malu lah mah. Ya iyalah. Gitu Zahra. Iya baik mah, masya Allah. Jadi gitu pemirsa teman-teman. Ya. Kalau wudhu, misalkan kan lagi buru-buru mah, tiba-tiba pas bagian kaki, mata kakinya nggak kena tapi ujung-ujungnya udah kena mah, itu nggak sah. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW di masjid, ada orang sahabat masuk. Rasul mengatakan, wudhu kembali kamu. Kenapa? 2 kali. Balik lagi sampai 3 kali. Wudhu kembali kamu. Orang tadi bilang, ya Rasulullah, hanya engkau yang tahu apa kesalahan saya. Ya. Rasul mengatakan kan kalau di Mekah mah kering kerontang tuh, kakinya busik gitu. Tahu nggak busik? Jadi begitu diairin, ada setitik mungkin segede kuku gitu, nggak kebasuhin. Kata Rasulullah, itu kakimu tidak terkena basuhan. Makanya yang namanya menyilang-nyilang kaki, menggosok-gosok anggota wudhu termasuk sunnah wudhu. Jadi jangan cuman keran diginiin terus kakinya digini-giniin. Kita mah kayak orang main bola. Tendang-tendang. Itu salah. Apalagi kalau kaki mama kan biasa di empang, biasa di sawah tuh, di Ciamis dulu kan, nggak pakai sendal lari-larian, jadi jebrang. Di sela-selanya lumpur. Kalau orang kota kan dari kecil dipakai sepatu sama emaknya, termasuk almarhum suami mama. Kan orang kota, dia sama orang Tanah Abang. Begini rapet. Makanya sunat disilang-silang. Karena khawatir selak jari jemari itu tidak terkena air. Sunat hukum. Jadi nggak bisa cuma gitu buang. Ngeledek Allah. Artinya wudhunya kan sempurna. Bagaimana dapat hikmah dan keberkahan? Kalau mohon maaf, kalau yang kondisi badannya yang agak gembuk itu kan susah mau sampai begini-gini kan apa? Makanya bedu lihat yang namanya di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, tempat wudhu itu ada tempat duduknya. Makanya mamah di kamar mandi teh ada bangku yang kayak tukang bakso tuh, yang gitu kotak kecil. Mamah makan apa? Gua tahu gendut gue nenek-nenek. Kalau kelamaan diri itu mandi kadang-kadang ngeleper, tahu ngeleper ngadeg-deg suku, ngerti tuh ngeleper? Suku kaki. Ya, ngadeg-deg goyang. Makanya mamah nih, maaf. Wahai nenek-nenek dan aki-aki yang seumur saya, kita tahu diri dengan kekuatan kaki kita, apalagi bentuk tubuh kita yang aduhai ini 83 kilo. Artinya kalau saya bukan ngajarin bebek berenang, tapi kalau saya tahu diri, semua kamar mandi saya yang saya tempat mandi pasti ada kursinya. Jadi kalau berwudu seperti Bedu tadi bilang, duduk di kursi itu lebih sempurna. Jadi bisa lebih fokus membersihkan kaki. Gitu ya, termasuk disilang-silang, digosok-gosok itu lebih baik daripada kita dengan usia kita yang tua, dengan bobot yang seperti ini, daripada kita keburu-buru-buru. Iya kan kurang sempurna. Gak bakal bisa lama begini gitu kan. Makanya lu pakai kaos kaki aja hese. Kaliin sepatu ge hese. Wudu kakinya susah. Makanya tata pakarun ya ulil albab, otak lu pakai orang yang berpikir gitu kata Allah. Kalau kita semprot gini mah
Semprotan yang kita lakukan belum tentu mengenainya, berbeda dengan gosokan. Walaupun disemprot, kecuali kalau belanbir yang nyepot. Ada semua Jangan itu, Mak. sekarang-karang disemprot-semprot. Maksud bedu mungkin dari yang suka buat cuci. Kan ada orang apa? Betul. Gayung terus Betul. Itu lebih sempurna kalau kita diguyur, digosok, guyur lagi. Itu lebih sempurna, berbeda. Tidak ada tawar-menawar. Iya, Mah, udah Beda awal Mah cuma kesempurnaan. nanya doang. Ya, Mah, ada kisah yang katanya dia tidak sempurna wudhunya maka bakal masuk surga gitu ya Mah. Nanti kita lanjutkan boleh ya Mah setelah ini ya Mah. Nah jamaah jangan kemana-mana. Buat Anda yang mau tahu lebih lengkapnya mengenai keutamaan menjaga wudhu, tetaplah bersama kami. Pertanyaan dari Instagram di @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab Mama. Di studio siap-siap ya nanya setelah ini. Tetap bersama kami ya di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Mah boleh Mah kisah yang tadi dilanjutkan dulu ya Mah, mengenai yang wanita wudhunya tidak sempurna dan tidak bisa masuk surga. Gitu katanya karena tangannya tidak sampai melewati batas siku tuh Mah, bagaimana Mah? Al-ghur. Al-ghur itu cahaya putih. Makanya Rasulullah mengatakan nanti di yaumil akhir ada yang membedakan seseorang itu yang sempurna wudhunya. Sekarang kita lihat. Ya, Mah. Al-Fat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asiddaul kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad Rasulnya Allah, tandanya ada 5. Keras kepada orang kafir, berkasih sayang dengan mereka, hidupnya selalu mencari karunia dan keridhaannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tadi simahum fi wujuhim min athari sujud, wajah mereka bercahaya karena selalu sujud. Kita tahu yang namanya orang sujud wajib punya wudu. Wajib. Artinya orang tadi mendawamkan wudu, di yaumil akhir tadi mukanya bercahaya karena sinar wudu tadi. Oh Masya Allah. Gitu. Ya. Itu janji Allah dalam Janji Al-Quran. Allah ya Maya. Nah, Mohon maaf Mah, kalau tadi sudah ditanyakan belum ya, kalau misalkan ada yang anggota tubuhnya tidak sempurna Mah, mohon maaf tidak punya kaki, tidak punya lengan, itu bagaimana wudhunya? Begitu. Kan dalam Quran Al-Maidah 6 nggak usah diulang-ulang ya. Iya, Tadi Mah. udah Mas sampaikan. Anggota wudhu itu yang namanya 1 niat. Niat, oke. Yang kedua membasuh wajah. Ujung tempat tumbuhnya rambut. Bukan tumbuhnya rambut, kalau yang botak kan repot. Iya. Tempat tumbuhnya rambut, bawahnya dagu, kemudian kanan kirinya adanya telinga. Ini terbasuh semua. iya Mah. Kemudian tangan sampai ke siku melebihi itu yang harus. Karena kalau sampai ke ujung sikut doang siapa tahu nggak kebasuh. Iya Mah. Makanya apalagi kemudian juga kita membasuh kepala. Kenapa tidak dikatakan oleh Allah membasuh rambut? Ya. Karena tidak semua orang hidup punya rambut. Makanya ayat ini menyatakan yang dibasuh ada kepala. Karena orang hidup hanya punya kepala. Jadi gitu seperti itu. Nah sekarang kemudian kaki sampai mata kaki. Beduk nanya, kalau yang dibasuh tidak sampai ke sini artinya dia tidak sempurna wudunya. Karena tidak sempurna tidak sah. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi air kepada kulit. Dengan datangnya air, kulit terhalang. Karena syarat sah solat adalah diantaranya wudhu, maka solatnya tidak sah. Jadi beruntun gitu bedu. Astagfirullah. Makanya wudhu yang sempurna itulah wudhu yang diterima oleh Allah. Masya Allah. Wah terima kasih Maya sudah menjawab ya. Ini lanjut ke Instagram kalau gitu Boleh, ya. Zara. Dari Uhti Fadilah. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Mau tanya, yang betul itu memulai baca niat itu ketika membasuh tangan atau muka ya Ma? Soalnya ada 2 guru ngaji saya, yang satu bilangnya niat ketika mulai membasuh tangan, terus yang satu lagi bilang ketika membasuh wajah. Nah mohon penjelasannya Ma. Oke.
Ada ulama mengatakan ketika akan membasuh wajah, karena dalam Al-Maidah ayat 6 tadi yang rukun itu dimulai wajah. Tapi dalam ilmu fikih sunat dari mulai cuci tangan sampai ke mata tangan, lengan. Ya. Kemudian kumur-kumur, kemudian hidung dibersihkan, itu sunat. Artinya yang namanya niat wudu, kalau itu pengen termasuk sunat, niatnya sebelum membersihkan tangan. Nawaitu wudu'a li rafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Kupiak, kumur-kumur, buang, kemudian hidung, bersihkan, buang. Nah, makanya sebetulnya kita umat Islam dengan prokes sekarang dari zaman dahulu kala 14 abad yang lampau diperintahkan oleh Allah cuci tangan. Kita mah kalau sunat wudu 5 kali wudu, artinya ngupiak tangan itu sudah 15 kali. Apalagi kalau yang mendawamkan wudu bolak-balik. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa itu. Dalam Islam sudah ada kalau kita mempraktekkan cara ibadah orang Islam. Jadi prokes itu tidak memberatkan kita. Emang dari dulu perintahnya begitu kok. Iya, tidak memberatkan. Baik, Ma. Terima kasih buat jawabannya, Ma. Kita ke jamaah yang ada di studio ya, Ma. Silakan yang mau bertanya. Iya. Mangga berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrani Pratika dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih, Mah. Ada apa, Indra Pratika? Saya mau nanya, bagaimana dengan orang yang melakukan sulam alis? Apakah wudu dari orang yang melakukan sulam alis tersebut sah, Mah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulam alis, Rasul mengatakan, yang namanya merubah yang Allah ciptakan hukumnya haram. Orang mangur gigi, digergaji itu giginya biar rata, itu haram. Diputihin. Kecuali diputihin boleh. Kecuali kalau giginya gingsul dirata, itu boleh memperbaiki. Kemudian alis misalnya kayak macam dikerok alisnya, kemudian apalagi disulam, hukumnya adalah haram. Kemudian juga misalnya merubah bentuk tubuh, bibirnya digituin, kemudian dagunya biar seperti lebah menggantung, itu hukumnya haram. Al-Quran mengatakan kalau setan menyuruh orang itu merubah penampilannya, itu perbuatan setan. Tidak boleh kita merubah kecuali memperbaiki yang rusak, sayang. Misalnya orang tabrakan, mukanya hancur, operasi plastik itu boleh. Tapi dia sehat walafiat, tidak kecelakaan, tidak kenapa-napa, dirobah, itu hukumnya haram. Termasuk orang yang menyambung rambutnya, memasang tato, menyulam alis, bibir diapain namanya? Disulam. Pilar. Ya udah, pokoknya itu berubah. Itu hukumnya haram. Dipiler mah kayak ikan yang diseset itu dipiler. Iya, mah lagi zaman, mah. Jadi kasih benang. Bibir gitu. dipiler. Benang sulam apa benang bordel? Benang layangan. Itu apapun yang Anda lakukan, apapun namanya, sekali lagi, kalau itu merubah dalam tanda kutip, hukumnya haram. Yang diperbolehkan oleh Allah memperbaiki. Baik. Mama, nanti kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih ya jawab pertanyaannya. Nah, jamaah jangan kemana-mana. Nanti Mama akan lanjutkan menjawab pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 dan juga pertanyaan dari jamaah. Tetaplah bersama kami ya. Di sini aja di Rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Lanjutin lagi nih, Mah, dari Instagram boleh ya, Mah? Sok. Nih, dari Melvia Kiomoen. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam, Melvia. Mau tanya, Mah, bagaimana tata cara wudhu menggunakan gayung? Seandainya percikan air masuk ke dalam gayung, sahkan wudhu kita, Mah? Makasih, Mama. Semoga Mama dan semua kru Rumah Mama Dede sehat selalu. Amin. Amin. Air yang sah buat berwudhu, air suci dan menyucikan. Kalau air dari anggota tubuh yang habis membasahi anggota tubuh kita masuk lagi ke gayung, kayaknya mustahil masuk ke gayung mah. Masuk kalau gayung ember kan di kali, atas.
Nah, Kalau bak mungkin ya embernya di bawah gitu Nah, maksudnya itu kalimat. namanya air mustakmal, suci tapi tidak menyucikan. Makanya saran saya lebih baik kita berwudu dari air ledeng langsung. Air mengalir ya, Mas? Atau kalau di kampung kita melihat ada ember dibolongin, itu lebih sempurna. Tidak ada air mustakmal yang masuk ke dalam ember buat berwudu tadi. Karena air mustakmal yang habis dipakai berwudu menghilangkan hadas kecil masuk ke dalam air gayung misalnya, kalau Anda mengatakan seperti itu, artinya air tadi tidak bisa lagi untuk menghilangkan hadas kecil. Seperti itu ya, Mah. Baik. Oke. Kalau di tengah hutan atau di tengah padang pasir gitu, misalkan mah kita Di sungai. mau sholat, mau wudhu, cuma ada sebotol air sama tayamum, lebih baik yang mana tuh, Bang? Kalau seandainya tidak ada lagi air buat minum, Anda cukup dengan tayamum. Nah, wa itu tayamum listibahati sholah lillahi ta'ala. Saya niat bertayamum untuk membatalkan salah sholat karena Allah. Karena lebih berguna untuk kita minum daripada buat berwudu. Kalau kita air cuma sebotol hanya untuk berwudu, untuk minum tidak ada, boleh bertayamum. Ya. Silahkan Mas Bedu. Monggo, Angga, sok. Ketok dia pikir pintu. Yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erma Husna Labibah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih mah. Ada apa Habibah? Apa benar kalau misalkan wanita yang haid terus berwudu itu tidak ada faidahnya? Ya, Apa hukumnya mah? sebetulnya yang namanya berwudu itu menghilangkan hadas kecil. Sementara orang yang punya junub, misalnya lagi haid, itu kan hadas besar. Besar, Bang. Ada ulama yang mengatakan karena yang namanya haid bukan keinginan kita, tapi fitrah seorang wanita, maka berwudu tidak ada salahnya. Di sini ada hilafiyah Habibah. Ada yang mengatakan memang tidak bermanfaat karena kita punya hadas besar, ngapain berwudu? Cuman ngebudangin hadas kecil. Sementara kita lagi hadas besar, lagi menstruasi, nah, maka nggak ada gunanya. Sementara ulama yang kedua mengatakan silahkan, karena memang itu adalah lebih baik daripada kita tidak ada usaha. Usaha kita yang dinilai begitu Habibah. Ada dua versi ulama. Terima kasih. Pakai yang mana mangga Habibah? Mangga. Baik. Terima kasih banyak Mama. Ya. Tausiahnya hari ini. Terima kasih ya sudah bertanya ya. Mah, jamaah, alhamdulillahirrahmanirrahim nih. Hari ini kita telah diingatkan oleh Mama mengenai keutamaan menjaga wudhu. Tadi Mama sampaikan bahwa alangkah lebih baiknya ketika wudhu kita batal, jangan tunggu azan berkumandang baru kita wudhu lagi. Tapi terus di top up wudhunya ya. Apalagi saat kita tertidur. Alangkah lebih baiknya kita menjaga wudhu kita agar malaikat menjaga tidur kita. Dan Masya Allah, Mama boleh kita tutup dengan doa? Bisa dan anak angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau dan Rasulmu perintahkan kepada kami untuk mendawamkan wudu. Tanamkan dalam dada kami, sadarkan kami ya Allah, setiap kami batal berwudu, agar kami sadar langsung berwudu demi keberkahan yang kau berikan kepada kami ya Allah. Seandainya di antara kami, di saya sendiri, juga yang lainnya selalu melupakan ini, kami bermohon kepadamu ya Allah, balikan hati kami, sadarkan kami bahwa semua akan dipertanggungjawabkan di hadapanmu ya Allah. Ketika kami punya wudhu, insya Allah kami menjaga perbuatan yang dilarang olehmu ya Allah. Kami pun selalu melakukan perbuatan yang diperintahkan olehmu ya Allah. Hanya engkau yang membolak-balikan hati manusia. Balikan hati kami untuk semakin mendekat kepadamu, untuk semakin banyak beribadah kepadamu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah.
tunjuki kami di jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama Mas Bedo. Terima kasih. Dan terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio. Dan sekali lagi terima kasih telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.